Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM B1021191150. Jadi tujuan saya membuat video pada malam hari ini adalah untuk memenuhi nilai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Bintoro Bagus Purnomo. Adapun tugas yang disuruh adalah membuat video penjelasan mengenai Maslow Hierarchy of Needs atau teori Maslow. Terus yang kedua, ada 4 tipe perilaku pembelian dalam konsumen. Nah, baik, sebelum saya masuk, saya langsung saja menjelaskan pada soal pertama, yaitu teori Maslow. Nah, jadi teori Maslow ini adalah teori fisiologi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam makalahnya. Jadi ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Nah, di sini ada 5, menurut Wikipedia ada 5 tingkatan. Yang dari paling bawah itu ada kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, serta aktualisasi diri. Baik, saya bakal menjelaskan step per step ataupun bagian-bagian yang dari kelima ini, yaitu ada yang pertama itu namanya kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling mendasar pada setiap orang. Dan kebutuhan fisiologis ini yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, tidur, dan oksigen. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, serta kerusuhan dan bencana alam. Nah, jadi yang kedua ini memang lebih ke arah rasa ingin mengamankan diri sendiri dari segala ancaman yang ada bagi kita sendiri. Nah, yang ketiga itu ada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Bahwasanya manusia itu juga diciptakan mempunyai rasa dan kasih sayang. Nah, itulah mungkin indahnya ini dalam kehidupan. Nah, jadi menurut Moskov ini, jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman itu sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan rasa dan kasih sayang ini seperti cinta, kasih sayang, dan rasa yang memiliki dan dimiliki. Jadi menurut Maslow ini, kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Nah, jadi menurut Maslow ini memang selain memiliki rasa dan sayang, manusia ini perlu juga ibaratnya penghargaan atau dianggap sebagai warga ataupun teman. Nah, yang keempat itu ada kebutuhan akan penghargaan. Nah, menurut Moskov ini, setelah kebutuhan dimiliki itu udah tercukupi, maka selanjutnya itu manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestise. Nah,
Maslow ini berpendapat bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, dan banyak yang lainnya. Nah, kebutuhan yang tinggi itu adalah kebutuhan yang akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Nah, jadi memang menurut Moskov ini pada poin yang keempat ini, manusia itu memang perlu juga saya ralat perlu sebuah penghargaan, baik itu penghargaan untuk diri pribadi maupun penghargaan dari orang lain. Tapi jika memang dari keluarga pun bisa menghargai atau mengasih penghargaan kita, itu ibaratnya sudah wow gitu. Apalagi kalau orang-orang di luar sana yang kita tidak ketahui, ataupun itu ya bupati ataupun gubernur yang mengasih kita penghargaan karena kita berprestasi, itu juga sangat-sangat wow. Nah, yang kelima ini ada kebutuhan akan aktualisasi. Tingkat terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain. Ibarat pada tahap ini, setelah melewati 4 tahap itu, manusia tuh ingin melihatkan dan membuktikan bahwa diri mereka ini ada sebuah keunggulan dan mau dilihatkan kepada orang yang banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di soal nomor 1. Kita langsung beranjak ke soal nomor 2. Itu ada 4 tipe perilaku pembelian konsumen. Nah, 4 tipe pembeli dalam konsumen. 4 tipe perilaku pembelian dan konsumen. Nah, sebagai pelaku bisnis ataupun pengusaha, kita harus tahu nih apa-apa saja yang harus kita ketahui mengenai perilaku pembelian konsumen. Nah, di sini tugasnya sangat menarik. Terlebih kita juga terfokus di kuliah di ekonomi dan bisnis, terfokus di manajemen. Jadi kita pun dituntut untuk bisa mengetahui nih tipe-tipe konsumen untuk membeli barang-barang yang kita tawarkan. Kalau diibaratkan kita ini sebagai pengusaha atau pelaku bisnis. Nah, jadi di sini ada 4, yaitu ada complex buying behavior, terus ada dissonance reducing buying behavior, variety seeking buying behavior, terus yang terakhir itu habitual buying behavior. Nah, pada yang pertama ini, seorang pelanggan akan memiliki complex buying behavior itu atau perilaku membeli yang kompleks bila involvementnya tinggi dan perbedaan antara brand sangat jelas. Nah, produk-produk yang terlibat biasanya akan mahal, mewah, tidak sering dibeli, memiliki risiko, dan akan mengaruhi citra diri. Karena sifat pembelian ini, pelanggan-pelanggan akan berpikir panjang dan mencari banyak informasi sebelum memberi. Jadi mungkin yang dimaksud atau yang saya dapat simpulkan dari complex buying behavior ini, bahwa memang tingkat perilaku konsumen ini, kalau memang melihat barang yang mewah itu, mereka bakal mencari tahu terlebih dahulu bagaimana kelemahan-kelemahannya, apakah ini bakal tahan lama atau tidak. Tapi yang jelas konsumen yang bakal membeli barang ini yaitu konsumen yang pendapatannya itu di atas rata-rata ataupun menengah sampai menengah ke atas. Terus yang poin nomor 2 ini ada dissonance reducing buying behavior. Nah, menurut
poin nomor 2 ini, pro yang terlibat memiliki involvement yang tinggi, tetapi hanya ada sedikit atau tidak ada perbedaan antara brand. Contohnya adalah sofa. Kenapa sofa? Karena harga sofa tidaklah murah dan barang tersebut akan digunakan untuk waktu yang lama. Jadi yang poin nomor 2 ini nilainya tinggi tapi hanya ada sedikit. Jadi kalau ibarat kita mengambil contohnya sofa itu, sofa ini bakal laku jika konsumen ini bakal membeli pas di hari-hari besar seperti lebaran, karena para konsumen ataupun para pelanggan itu bakal mempercantik atau memperindah suasana di dalam rumah. Jadi bisa saja sofa ini dibeli dalam 1 tahun sekali ataupun 2 tahun sekali, tergantung pemakaian serta ketahanan dari sofa yang telah dibuat. Dan yang ketiga itu ada variety seeking buying behavior. Nah, pelanggan memiliki involvement yang rendah, tapi perbedaan antara brand ada. Karena itu, pelanggan akan sering melakukan brand switching, yaitu mengganti brand yang mereka gunakan. Contohnya adalah makanan ringan atau pasta gigi. Karena tingkat involvementnya tidak tinggi, maka mereka memilih brand dengan cepat dan nilainya setelah pemakaian. Dan yang keempat itu ada habitual buying behavior. Pelanggan-pelanggan yang memiliki habitual buying behavior tidak melihat bahwa ada perbedaan antara brand. Jadi para pelanggan tidak melihat bahwa atau mempersamakan brand ini dengan brand ini. Jadi dan tingkat pembelian tersebut pun rendah. Contohnya adalah pembelian garam. Ini mungkin pada barang-barang ini mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dapur para konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya jawab mengenai 2 soal yang telah diberikan oleh Bapak Bintoro Bagus Purnomo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.